Bahaya teman-teman, kelima soal yang akan kita pelajari hari ini dianggap sebagian orang itu gampang dan sepele, tapi ternyata menjebak. Nah teman-teman mau tahu kan tips dan triknya? Yuk kita mulai aja belajarnya. Soal nomor 1. Wah banyak banget ya teman-teman tulisannya, tapi kalau teman-teman ada soal kayak gini besok jangan langsung down, justru harus semangat ya, karena kadang soal yang panjang itu jawabannya itu ya nggak sulit-sulit amat gitu. Jadi kita langsung baca soalnya. Jika Anda merupakan Pak Aldi, apa yang akan sekiranya Anda lakukan? Setiap 2 tahun sekali kantor Z melakukan rotasi manajer, dan kali ini Pak Aldi yang senior termasuk ke dalam daftar manajer yang melakukan rotasi divisi. Divisi sebelumnya ialah divisi yang menaungi logistik dan keamanan, sehingga perangannya terbiasa kaku dan disiplin sebagaimana tuntutan pekerjaannya. Kali ini ia ditempatkan ke dalam divisi yang menaungi administratif, di mana divisi tersebut terkenal hangat dan ramah. Setelah beberapa waktu mengatur divisi administratif, ia menemukan bahwa beberapa anggota divisi administratif ternyata sering melakukan cukup banyak kesalahan, sehingga ia membuat kebijakan untuk meningkatkan kedisiplinan tiap anggota divisinya. Ia mengimbau agar bekerja lebih teliti dan minim bercanda. Imbauan tersebut cukup memberikan hasil yang efektif, hanya saja suasana divisinya menjadi lebih dingin dibandingkan sebelumnya, dan ia membuat beberapa anggota divisinya kurang nyaman. Nah, jika Anda merupakan Pak Aldi, apa yang akan sekiranya Anda lakukan? Nah, teman-teman, dalam pekerjaan tim itu gimana caranya hasilnya itu maksimal, tapi kondisi psikis atau kenyamanan pegawai-pegawai atau anggota antar tim itu juga baik gitu. Jadi, hasil baik, kondisinya juga baik. Nah, kita pilih jawabannya. Apa sih yang sebaiknya itu harus dilakukan oleh Pak Aldi? Apakah A. Melakukan berbagai pendekatan untuk mengetahui pandangan tiap anggota terhadap pekerjaan dan tim dengan tetap bersikap profesional? Ya, bisa jadi ya teman-teman ya. Jadi Pak Aldi melakukan pendekatan dulu untuk tahu pendapat dari anggotanya. B. Menugasi salah satu anggota tim untuk menjadi perpanjangan tangan? No, nggak boleh seperti itu ya teman-teman. C. Melakukan berbagai pendekatan kepada setiap tim untuk membantu menyelesaikan berbagai urusan termasuk urusan pribadi dan pekerjaan? No, bukan urusan pribadi, enggak ya teman-teman. Apakah D. Melakukan perjalanan atau liburan bersama dengan tim agar ia juga bisa beristirahat dari tumpukan pekerjaan dan tanggung jawab? Sebenarnya liburan bersama atau perjalanan atau liburan bersama ini baik, tapi apakah itu cocok atau sesuai dengan kondisi dari masing-masing tim gitu. Karena menurut aku ketika ada suatu kejanggalan dalam sebuah tim, itu lebih baik kita cari masalahnya dulu apa, cari pandangan dari masing-masing anggota tim itu gimana, masalahnya itu gimana, kalian merasakan kesulitan apa, baru dicari solusi. Oh, solusinya mungkin liburan, it's okay, berarti solusinya biar mengakrabkan nanti liburan. Jadi ada satu tahap dulu, tahap di dalamnya yang pertama itu kita kayak pendekatan dulu, baru kita cari solusinya ya. Jadi sebelum ini sebenarnya ada hal yang harus dilakukan dulu. Mengabaikan? No. Kalau ada kata yang jelek langsung kita delete ya. Bukan itu jawabannya. Berarti jawabannya adalah yang A. Melakukan pendekatan dulu untuk tahu pandangan atau ya kayak masalah yang tiap anggota rasakan. Terus nanti baru cari solusinya. Nomor 2. Setiap 2,5 tahun sekali, kantor Anda membuka lowongan pekerjaan untuk mahasiswa yang baru lulus. Pada golongan sebelumnya, Anda diterima di bagian tata usaha. Tahun ini, kantor Anda membuka lowongan kembali dan adik tingkat Anda di kampus juga diterima di bagian yang sama dengan Anda. Anda tidak mengenal adik tingkat Anda tersebut sebab semasa kuliah Anda dan dirinya tidak dekat dan tidak saling kenal. Anda hanya mengetahui identitas dan data dirinya dari formulir dan informasi dari rekan sejawat Anda. Sikap Anda adalah jadi ada anak baru yang itu tuh alma mater sama kita, terus kita sebagai senior yang udah dulu di situ harusnya gimana gitu. Kalau secara logika ya harusnya membantu dia beradaptasi ya. A. Menerima dengan ramah serta membantunya melakukan adaptasi dengan tetap profesional? Ya, bisa jadi. Menyambut dengan sekedarnya dengan tetap membantunya beradaptasi apabila diperlukan?
Kalau sekedarnya itu kayak kurang gimana gitu ya teman-teman, jadi bukan ini jawabannya. Menyambut dengan meriah kayaknya lebay banget ya, nggak harus meriah-meriah, yang penting nyaman. Justru kadang yang personal itu kayak lebih mengena gitu. Berkenalan, berbincang sebentar untuk mengetahui karakteristiknya, ini nggak membantu dia beradaptasi ya, cuman tahu nih orangnya kayak gini gitu, bukan ya teman-teman. Menjaga jarak? No, bukan menjaga jarak, gak boleh seperti ini ya. Jadi jawabannya adalah yang A, menerima dengan ramah serta membantunya melakukan adaptasi dengan tetap profesional gitu. Gak boleh menganak emaskan, dia sama sealma mater sama aku, jadi dia dianak emaskan, itu gak boleh ya. Oke, nomor 3. Sebagai calon anggota timnya, apa yang akan Melisa lakukan? Ada sebuah informasi yang mengatakan bahwa akan ada pergantian atasan di divisi tempat Melisa bekerja. Menurut informasi tersebut, Melisa akan mendapatkan atasan baru yang berkarakter tegas, disiplin, banyak menuntut bawahan, serta minim toleransi akan kesalahan. Karakter yang berbeda dengan karakter atasan Melisa sebelumnya. Sebagai calon anggota timnya, apa yang akan Melisa lakukan? Apa sih yang akan Melisa lakukan ketika nanti akan punya kepala divisi yang berbeda dengan kepala sebelumnya? Nah, apakah mencoba bersikap baik dan sesuai ekspektasi agar mendapatkan perhatian? No ya, harus ikhlas ya. Jadi tanpa embel-embel minta mendapatkan perhatian ataupun yang lainnya, reward gitu, itu nggak boleh. Menerima atasan sewajarnya dan menyesuaikan gaya kerja bila diperlukan? No, tidak hanya bila diperlukan ya, tapi sebisa mungkin kita harus bisa beradaptasi, bukan hanya dengan lingkungan kerja, tapi juga dengan orang-orangnya. Jadi bukan. Menerima keberadaan atasan yang baru tersebut dengan menunjukkan perilaku kerja yang sesempurna mungkin. Bisa jadi membicarakan dengan rekan kerja lain agar kompak menghadapi atasan yang baru. Ini kayak kong kali kong, nggak boleh ya teman-teman. Tetap harus bersikap baik, menutupi kesalahan kerja sebelumnya nggak boleh ya, nanti karena ini akan menghambat pekerjaan selanjutnya. Jadi jawabannya ada di C, menerima keberadaan atasan yang baru tersebut dengan menunjukkan perilaku kerja yang sesempurna mungkin atau sebaik mungkin. Nomor 4. Bagaimana Anda menyikapinya? Oke, kita baca. Anda baru saja mengundurkan diri dari sebuah perusahaan karena terdapat masalah pribadi yang membuat Anda tidak merasa nyaman lagi dalam bekerja. Masalah tersebut disebabkan kekasih Anda yang sudah menjalin hubungan bersama Anda selama 5 tahun berselingkuh dengan seorang wanita, kemudian memutuskan untuk menikahi wanita tersebut. Kebetulan kekasih Anda merupakan rekan sekantor dan satu divisi dengan Anda. Kejadian ini membuat Anda memilih untuk membuka lembaran baru dan keluar dari perusahaan. Setelah baru 1 bulan menenangkan diri, Anda diterima lagi di sebuah perusahaan baru yang lebih bonafit karena kecerdasan dan kompetensi Anda. Setelah beberapa bulan, Anda ditugaskan oleh perusahaan untuk bergabung menangani suatu proyek dengan beberapa orang kompeten yang akan bekerja bersama Anda. Salah satu orang dalam tim tersebut yaitu wanita yang bernama Sinta yang merupakan istri dari mantan kekasih yang telah mengkhianati Anda. Waduh, bagaimana Anda menyikapinya? Waduh, berat ya. Oke teman-teman, kira-kira jawabannya yang mana? Apakah yang A, bekerja seperti biasa dengan mandiri dan penuh tanggung jawab? Apakah mandiri? Mandiri karena apa? Karena ada si selingkuhannya gitu ya. Jadi walaupun ada orang yang kurang srek ya, masih ngerasa kita kurang sama dia, kita tetap harus gimana caranya tetap bisa bekerja sama. Ya, jadi nggak, wah ini aku sama dia, aku kerjain sendiri aja, itu nggak boleh ya teman-teman. Bekerja seperti biasa dan pelan-pelan berdiskusi dengan atasan atas keberatan Anda? No, harus bersikap profesional. C, bekerja seperti biasa namun menghindari berinteraksi? No, nggak boleh ya. Bekerja seperti biasa sesuai dengan protokol dan peraturan, atau bekerja seperti biasa dengan didasari semangat kerja sama tim? Bisa jadi ya, berarti antara D dan E. Nah, ini adalah materi TKP tentang jejaring teman-teman. Jejaring dalam tim. Nah, jejaring dalam tim ini yang paling penting adalah kerja sama dalam tim. Berarti yang mana? Antara D sama E, yang D itu lebih menekankan pada kematangan berpikir, kedewasaan, dan kerjasama dalam tim. Yang mana teman-teman? Yang E ya. Nah, karena di sini ada penekanan kerjasama dalam tim.
ya. Bisa aja ini bekerja seperti biasa sesuai dengan protokol dan peraturan, tapi dia bekerja sendiri gitu, kan nggak boleh. Karena di sini ada tim atau kelompok yang bekerja sama. Nomor 5, jika Anda adalah Pak Anto, apa yang akan Anda lakukan? Akhir-akhir ini pegawai di kantor X mengeluhkan uang insentif dan gaji yang sering terlambat masuk ke rekening masing-masing pegawai. Ketika mereka menanyakan pada Bu Eva selaku bendahara, Bu Eva selalu menjawab bahwa hal ini merupakan keterlambatan dari pihak pusat serta alur proses pencairan yang panjang dari pihak bank. Pak Anto salah satu rekan satu divisi dengan Bu Eva serta masih ada ikatan keluarga dengan Bu Eva, sebenarnya mengetahui jika Bu Eva menggunakan terlebih dahulu atau meminjam uang gaji dan insentif para pegawai untuk pengobatan anak sematawayangnya yang harus melakukan cuci darah tiap minggu karena penyakit leukemia yang dideritanya. Jika Anda Pak Anto, apa yang akan Anda lakukan? Walaupun ini keluarga, juga kita tetap harus bekerja atau bersikap secara profesional. Apakah A melaporkannya secara diam-diam kepada atasan setelah semua bukti yang Anda kumpulkan cukup? No ya, bukan diam-diam. Ini kan kayak apa ya? Kayak apa, kurang bijak lah menurut aku ya caranya. Tidak ikut campur? No, tetap harus ikut campur. Karena apa? Karena Pak Anto ini adalah satu divisi dengan Bu Eva. Apakah C menegur Bu Eva dan meminta uang tutup mulut? No. D membiarkannya karena tidak ada kerugian yang signifikan dari tindakan Bu Eva? Ya, adalah kerugiannya, yaitu misalnya tanggal 1 gajian jadi tanggal 5 gajian, kan harusnya pegawai-pegawai udah bisa mencukupi kebutuhannya, malah tertunda. Apakah E menegur langsung Bu Eva dan akan melaporkannya jika tidak menghentikan perbuatannya? Bisa jadi, berarti antara A sama E. Kira-kira yang paling bijak yang mana teman-teman? Yang E ya, yang menegurnya. Kalau ada kesalahan itu kita tetap harus menegurnya dan agar Bu Eva itu tidak melakukan perbuatan seperti itu lagi. Jika memang Bu Eva udah diingatkan berkali-kali jangan melakukan perbuatan seperti itu karena akan merugikan banyak orang, tapi Bu Eva tetap melakukannya, nanti bisa dilaporkan ke atasan. Ini adalah pilihan jawaban yang paling bijak. Nah, gimana teman-teman? Soalnya hot kan? Jangan lupa lebih rajin lagi untuk belajar ya. Oh ya, aku punya informasi penting bagi teman-teman yang masih bingung mau belajar CPNS, P3K, ataupun sekolah kedinasan dari mana. Silahkan teman-teman gabung di Bimbel Kita Lulus, karena Bimbel ini adalah bimbel yang eksklusif dan interaktif. Dibimbing oleh tentor dan asisten tentor yang profesional, dan tentu teman-teman akan dibimbing melalui Zoom dan WhatsApp non-stop. Dan teman-teman harus tahu bahwa nanti tersedia materi dan soal-soal yang fresh, belum ada di mana-mana. Bagi teman-teman yang tertarik, ada loh promo-promo yang menarik yang bisa teman-teman ambil untuk menemani dalam memperjuangkan menjadi CPNS, P3K maupun lulusan kedinasan. Tunggu apa lagi? Yuk gabung di Kita Lulus dengan menghubungi Bank Lulus. Linknya ada di description box. Teman-teman bisa konsultasi dulu ataupun tanya-tanya dulu sama Bank Lulus. Oke deh teman-teman, sekian video belajar kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan share ke teman-teman yang lain ya. Bye-bye!